Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Vero di mata pelajaran Geografi kelas 12. Masih di kompetensi dasar pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan membahas konsep yang kedua ya. Setelah sebelumnya, di sesi sebelumnya kita telah belajar mengenai bagaimana membaca, menganalisa, dan menginterpretasi peta sebagai konsep yang pertama. Nah, pada sesi kedua ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, maka setelah interpretasi peta, kita akan mempelajari konsep yang kedua, yaitu interpretasi dan pengolahan citra inderaja terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Diharapkan setelah mempelajari sesi kedua ini, siswa mampu memahami pengolahan citra penginderaan jauh dan interpretasinya terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Baik, untuk memperoleh gambaran dari materi sesi kedua ini, kita pahami overview berikut ini. Nampak di layar, yakni adalah desain dari jalan tol, ya, perencanaan pembangunan jalan tol. Bahwa upaya pengembangan wilayah tidak terlepas atau bahkan saling berinteraksi dengan sistem transportasi dari suatu wilayah tersebut. Nah, dalam sistem transportasi tersebut meliputi sistem jaringan jalan atau jaringan transportasi yang terkait tentunya dengan sistem pemukiman yang ada dari suatu wilayah tersebut. Jaringan transportasi atau jaringan jalan tersebut sangat vital untuk mendukung kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari dalam wilayah tersebut. Sebagai contoh, untuk mobilitas barang dan jasa dalam kegiatan industri, atau mungkin kegiatan ekonomi, atau bahkan mobilitas dari anggota masyarakat. Dengan demikian, jaringan transportasi berperan dalam pengembangan wilayah. Nah, berbicara mengenai jaringan transportasi dalam perannya untuk mendukung pengembangan wilayah, karenanya perlu dikembangkan dan diperbarui secara terus-menerus. Karenanya disinilah dibutuhkannya citra penginderaan jauh, di mana citra hasil dari penginderaan jauh dibutuhkan sebagai data untuk mengembangkan dan memperbarui jaringan transportasi dan penggunaan lahan sebagai potensi dari suatu wilayah dalam tujuan untuk pengembangan wilayah. Baik, sebagai review dari materi penginderaan jauh ya, yang telah kita pelajari pada mata pelajaran geografi kelas 10. Nah, kita lihat. Berikut ini adalah proses dari inderaja ya, di mana objek yang ada di permukaan bumi disinari oleh sensor ya, sensornya diletakkan pada wahana satelit ya. Kemudian objek tersebut setelah mendapatkan penyinaran dari sensor, objek tersebut memantulkan tenaga tersebut yang ditangkap atau direkam oleh sensor. Dengan demikian proses perekamannya dilakukan dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan menggunakan sensor. Nah, ini merupakan proses dari penginderaan jauh. Dengan demikian, penginderaan jauh merupakan teknik atau seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena atau gejala dari daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Dengan demikian, kita bisa lihat sistem penginderaan jauh adalah sebagai berikut dengan skema sebagai berikut ya. Ini kebetulan yang nampak ini adalah sistem penginderaan jauh yang pasif ya, menggunakan sinar matahari. Kalau yang tampak di slide sebelumnya tadi sistem penginderaan jauh yang aktif ya. Sensornya mengeluarkan sinar sendiri dan merekam dari pantulan dari objek. Baik, demikian adalah
urutan dari sistem penginderaan jauh. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dipancarkan melalui radiasi matahari, ya. Kemudian diterima oleh permukaan bumi setelah melalui atmosfer. Nah, di atmosfer ini gelombang elektromagnetik tidak semuanya diteruskan ke objek, ya. Ada yang dihamburkan, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, gelombang elektromagnetik yang sampai di objek atau di permukaan bumi disebut sebagai jendela atmosfer. Nah, oleh objek, gelombang elektromagnetik dipantulkan atau dipancarkan yang direkam oleh sensor. Sensor diletakkan dalam suatu wahana atau kendaraan, bisa satelit, bisa pesawat terbang, bisa balon udara misalnya. Nah, sensor memancarkan atau mengirimkan data hasil perekaman, baik berupa data visual maupun digital, ke data processing center untuk diolah. Nah, hasil pengolahan data ini yang kemudian berwujud data jadi yang bisa dipergunakan oleh aneka pengguna. Nah, untuk sampai ke aneka pengguna, dari DPC ini data akan dikirim kembali ke satelit untuk dikomunikasikan ke aneka pengguna melalui stasiun-stasiun penangkap di bumi. Baik, dengan demikian, komponen dari sistem inderaja adalah terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, data, dan pengguna data. Yang pertama adalah sumber tenaga. Berdasarkan sumber tenaganya dibedakan menjadi sistem inderaja pasif dan sistem inderaja aktif, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah atmosfer. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah objek, ya, bahwa masing-masing objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada objek yang bersifat menyerap elektromagnetik, ada yang bersifat memantulkan, ya. Dengan demikian, dengan berbagai karakteristik tersebut, penampakan dari suatu objek yang berhasil direkam oleh sensor akan menunjukkan visual yang berbeda-beda. Ada yang gelap, ada yang terang, dan sebagainya, ya. Selanjutnya adalah sensor. Dibedakan menjadi sensor fotografik dan sensor non-fotografik. Jika fotografik menggunakan alat kamera, jika non-fotografik perekamannya adalah menggunakan radar. Baik, selanjutnya adalah wahana, merupakan kendaraan untuk meletakkan sensor saat melakukan proses perekaman. Bisa balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, ataupun satelit. Kemudian data, ya, setelah dilakukan perekaman diperoleh data. Nah, data ini diolah baik secara manual maupun digital. Jika diolah secara manual, maka diperlukan alat bantu bernama stereoskop, ya. Kemudian jika digital dengan bantuan teknologi, ya, misalnya dengan komputer misalnya. Kemudian pengguna data, aneka pengguna data ini berbagai bidang yang menggunakan citra inderaja, misalnya bidang oseanografi, kemudian bidang meteorologi, atau misalnya bidang geologi misalnya, ya, atau bahkan bidang militer. Nah, ini, ya. Jadi aneka pengguna yang bisa menggunakan hasil citra dari penginderaan jauh. Baik, bagaimana suatu hasil perekaman dari penginderaan jauh bisa dibaca oleh aneka pengguna, ya? Sebelumnya adalah melalui proses interpretasi. Jadi bagaimana kita bisa mengenali objek-objek yang nampak, yang ada tertera pada citra hasil inderaja. Bagaimana kita bisa mengenalinya adalah dengan menggunakan kunci interpretasi citra, yaitu rona, warna, tekstur, bentuk, ukuran, bayangan, situs, pola, dan asosiasi. Yang pertama adalah rona, warna, dan tekstur. Nampak pada gambar tersebut, ya. Rona merupakan tingkat kecerahan dan kegelapan suatu objek. Ya, tadi bagaimana sudah saya sebutkan bahwa masing-masing objek memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana suatu objek akan menunjukkan atau memantulkan tingkat kecerahan atau tingkat kegelapan, ya, berdasarkan citra yang direkam oleh sensor. Kemudian warna. Jika rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan, nah
Sedangkan warna menunjukkan aneka warna dari suatu objek. Misalnya tanaman ya akan terekam hijau, kemudian misalnya jalan gitu ya, jalan akan terekam sebagai warna gelap, hitam misalnya, atau abu-abu misalnya ya. Nah, bagaimana warna dari suatu objek memiliki tingkatan ya. Nah, ini disebut sebagai tekstur, merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Misalnya, sama-sama tanaman, tapi tanaman yang dalam kondisi yang rapat, gitu ya, rapat, rimbun, berbeda dengan tanaman yang berupa semak-semak misalnya. Hutan belukar berbeda dengan semak-semak atau tanaman padi di sawah untuk tekstur yang bisa terekam oleh penginderaan jauh ya. Hutan belukar akan menunjukkan tekstur kasar, sama-sama hijau tapi menunjukkan tekstur kasar ya. Sedangkan tanaman padi di sawah ataupun semak belukar, semak-semak saja akan menunjukkan tekstur yang sedang hingga ke halus. Baik, selanjutnya adalah bentuk dan ukuran. Bagaimana suatu objek bisa kita kenali dari bentuk? Misalnya, ada bentuk persegi untuk penampakan objek rumah, ataupun bentuk persegi panjang untuk penampakan dari objek gedung sekolah atau gedung perkantoran misalnya ya. Kemudian ukuran. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa sama-sama bentuk persegi ya, baik rumah maupun sekolah atau perkantoran. Nah, inilah gunanya kunci interpretasi ukuran. Jadi bahwa sama-sama persegi, namun jika perumahan perseginya lebih kecil, jika gedung, bangunan sekolah ataupun perkantoran biasanya ditunjukkan oleh persegi yang lebih memanjang atau mungkin berbentuk bisa letter L, bisa letter U, bisa letter I, atau bentuk kotak. Nah, ini menunjukkan bentuk dan ukuran, kunci interpretasi bentuk dan ukuran untuk mengenali objek dari citra indera. Berikutnya adalah bayangan dan situs. Ya, kita lihat dari gambar yang menunjukkan bayangan ya, dari citra Aceh sebelum tsunami 2004. Bagaimana saat melihat citra inderaja daerah Aceh tersebut, ada objek berwarna hitam gitu ya, di tengah suatu area terbuka. Ini kelihatan kalau area terbuka ya, persegi itu. Nah, kemudian bisa diidentifikasi bahwa warna hitam tersebut merupakan bayangan dari adanya objek menara atau tugu yang terletak di tengah-tengah ruangan terbuka tersebut. Nah, ini menunjukkan penggunaan kunci interpretasi bayangan dalam mengenali objek. Berikutnya, situs. Bagaimana kunci interpretasi situs membantu kita untuk mengenali objek pemukiman penduduk yang sejajar dengan jalan. Kira-kira yang mengikuti searah dengan jalan itu kira-kira apa? Biasanya pemukiman kan mendekati atau searah dengan alur jalan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pola. Kita lihat adalah citra pola aliran sungai, yakni aliran radial sentrifugal yang merupakan aliran sungai yang menuju ke daerah yang menjauhi titik pusat. Nah, pola ini menandai objek bentukan manusia maupun objek alamiah, dan biasanya menandai dari suatu kondisi. Misalnya, sebagai contoh, pola aliran sungai menandai struktur geologis dari suatu wilayah. Contohnya pola aliran trellis yang menandai struktur geologis berupa struktur lipatan dari suatu daerah. Nah, kemudian sebagai contoh lagi adalah pola pemukiman yang kelihatan teratur, seragam, ukurannya sama, kemudian menghadap ke jalan dan hanya besarnya sama ya, kelihatan besarnya sama, kemudian dikelilingi oleh area
meski sedikit ada area tanahnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan sebagai pola pemukiman transmigrasi yang dibuat secara teratur, ukuran rumahnya sama, jaraknya seragam, menghadap ke jalan dan dikelilingi oleh area yang diberdayakan untuk pertanian ya. Selanjutnya adalah asosiasi ya. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Bisa kita lihat dari dua gambar sebagai contoh ya, bagaimana keberadaan jalan bisa dikenali dari keberadaan pemukiman ya. Karena di setiap pemukiman pasti ada jalan ya, ada terasosiasi atau terhubung dengan jalan. Nah, kemudian gambar yang di atas adalah bagaimana kita bisa mengenali bahwa objek persegi tersebut adalah lapangan sepak bola, karena dengan melihat adanya tiang yang berhadapan ya, objek yang berhadapan di kedua sisi memanjangnya yang kita kenali sebagai gawang, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa bentuk persegi tersebut adalah lapangan sepak bola. Nah, demikian tadi adalah kunci interpretasi yang bisa kita gunakan untuk mengenali objek-objek yang nampak pada citra hasil penginderaan jauh. Nah, citra hasil indera jauh sendiri dibedakan menjadi citra foto dan citra non-foto. Citra foto jika perekamannya menggunakan kamera, sedangkan citra non-foto jika perekamannya menggunakan di luar kamera, misalnya radar, gelombang mikro, atau sistem termal ya. Nah, untuk penggunaan kamera bisa menghasilkan citra dengan kualitas yang berbeda-beda. Misalnya jika digunakan spektrum elektromagnetik yang berbeda, atau jika berdasarkan sumbu kamera yang penempatannya berbeda-beda gitu ya, atau penggunaan warna dalam perekaman yang berbeda. Nah, ini akan menghasilkan kualitas citra yang berbeda. Nah, sebagai contoh nampak di situ adalah hasil citra inderaja menggunakan sistem radar. Baik, kita masuk dalam materi interpretasi dan pengolahan citra inderaja terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Jadi, bagaimana citra hasil inderaja yang sudah diinterpretasi bisa dimanfaatkan manusia untuk mendukung kepentingan jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang pertama adalah pengolahan citra inderajanya. Ya. Mengenai pengolahan citra inderaja bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara digital. Untuk pengolahan secara manual, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk pengamatan secara manual menggunakan alat yang disebut sebagai stereoskop. Nah, untuk penggunaan stereoskop ini ada dua macam pengamatan, yaitu stereoskopis dan monoskopis. Untuk analisis monoskopis yaitu pengamatan yang hanya menggunakan satu mata. Dengan cara ini objek dipandang tidak memberi kesan bahwa objek tersebut berada dalam ruang atau aspek ruangan. Jadi objek terlihat seolah-olah dia berdiri sendiri, diproyeksikan pada satu bidang datar. Tidak dapat diperkirakan perbedaan jarak antara objek dengan benda lainnya atau benda di sekitarnya. Nah, bedanya dengan analisis stereoskopis adalah stereoskopis merupakan pengamatan menggunakan kedua mata secara bersamaan sehingga menghasilkan kesan keruangan atau 3 dimensi, sehingga dapat memperkirakan perbedaan jarak objek dengan benda yang lain di dekatnya atau di sekitarnya dalam satu ruang, namun dengan syarat sebatas kemampuan mata pengamat berfungsi secara normal. Nah, berikut ini adalah pengolahan data secara digital, di mana semua prosedur dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Ya, ada mulai dari pra pengolahan data, kemudian peningkatan kualitas citra, transformasi citra, klasifikasi citra. Pra pengolahan data mencakup berbagai koreksi data. Jadi datanya dikoreksi dulu, baik meliputi koreksi geometrik, koreksi georeferensi, dan koreksi radiometrik. Kita nanti akan lihat ya tampilannya seperti apa koreksi geometrik, georeferensi, dan radiometrik di slide berikutnya. Kemudian peningkatan kualitas citra.
agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah transformasi citra, mencakup pemrosesan gabungan data dari beberapa peta spektrum. Ya, karena untuk merekam suatu objek bisa menggunakan berbagai peta spektrum sehingga menghasilkan warna yang berbeda-beda dari setiap perekaman. Ya, kemudian klasifikasi citra, yakni memisahkan piksel-piksel yang tidak diketahui dari gambar. Baik, ini yang tadi saya sampaikan yang merupakan koreksi geometrik. Kemudian berikutnya adalah koreksi georeferensi, ya, bagaimana referensi dari lokasi geografis suatu objek. Kemudian berikut ini adalah koreksi radiometrik. Baik, selanjutnya adalah kurang lebihnya proses digital adalah sebagai berikutnya. Dari data cerminkan dengan nilai piksel, ya, kemudian nilai-nilainya tercermin dan seterusnya diklasifikasi hingga hasil klasifikasi adalah peta sesuai dengan tema klasifikasi. Setelah pengolahan citra, kita menuju kepada interpretasi citra inderaja. Nah, tentunya dengan kunci interpretasi citra yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, untuk melakukan interpretasi citra dan mendapatkan data geografi dari hasil penginderaan jauh meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah deteksi atau pengamatan terhadap suatu objek. Untuk mendeteksi gejala yang terdapat pada benda di sekitar kita, penginderaannya tidak dilakukan secara langsung terhadap benda, melainkan dengan mengkaji hasil rekaman dari penginderaan jauh. Ya, misalnya dari foto udara atau dari foto satelit, ya. Seperti contohnya tadi kita bagaimana mengenali bangunan sekolah melalui bentuknya, kemudian melalui ukurannya, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai deteksi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Upaya mencirikan objek yang telah dideteksi tadi, diidentifikasi. Ya, berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor, ya, ini ada 3 ciri: ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri spektral ialah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan benda, dinyatakan dengan rona dan warna. Ini spektral. Kemudian spasialnya berarti berkaitan dengan ruang, bagaimana objek tersebut berada dalam suatu ruang atau aspek ruangannya, misalnya bentuknya, ukurannya, bayangannya, pola, tekstur, situs, asosiasi, ya. Sebagai contoh tadi, setelah dideteksi terhadap bentuk, ukuran, dan letaknya, ternyata objek di dekat bangunan sekolah tersebut adalah lapangan sepak bola, misalnya, ya. Jadi misalnya seperti di sekolah kita, ternyata secara spasial kita bisa menentukan berarti yang di dekatnya adalah alun-alun, atau misalnya ada gedung gubernuran misalnya. Nah, ciri yang ketiga adalah ciri temporal, yaitu berkaitan dengan umur benda atau saat perekaman. Misalkan pada usia 1 bulan dari 2 tanaman, yaitu tanaman jagung dan tanaman tebu, tidak bisa dibedakan, sulit dibedakan mana yang tanaman jagung, mana yang tanaman tebu, gitu ya. Kemudian dilakukan perekaman kembali setelah berusia lebih dari 2,5 bulan. Nah, baru bisa dibedakan mana yang tanaman jagung, mana yang tanaman tebu. Dengan demikian dilakukan perekaman pada 2 periode waktu yang berbeda. Ini yang disebut sebagai ciri temporal. Baik. Selanjutnya adalah analisis atau pengenalan. Setelah dideteksi, diidentifikasi, kemudian dianalisis. Ialah penyimpulan atas wujud yang tergambar berdasarkan ciri benda yang bersangkutan. Baik, tadi kita telah mencoba, ya, bahwa dideteksi, diidentifikasi adalah sekolah, kemudian ada lapangan atau ada alun-alun. Nah, bisa disimpulkan bahwa objek berbentuk segi 4 berukuran panjang, kemudian di ruang terbuka ada 2 pasang tiang yang berhadapan-hadapan, yakni gawang
bisa disimpulkan sebagai hasil analisanya adalah sebuah lapangan sepak bola, ya. Setelah deteksi, identifikasi, kemudian analisis. Nah, berikut ini adalah contoh dari ciri spektral, ya. Kemudian ciri spasial dan ciri temporal, ya. Untuk ciri temporal ini adalah perekaman kondisi tanah di Palu pada saat tsunami Palu, ya. Bagaimana di Palu terjadi proses likuifaksi atau pergerakan tanah. Jadi dilakukan perekaman sebelum terjadinya likuifaksi dan setelah terjadinya likuifaksi. Nah, ini yang disebut sebagai ciri temporal, perekaman di dua waktu yang berbeda. Baik. Untuk melakukan interpretasi citra tentunya dibutuhkan pengetahuan yang membentuk kemahiran dalam melakukan interpretasi citra inderaja. Yang pertama adalah pengetahuan tentang subjek interpretasi. Contohnya, untuk menginterpretasi mengenai struktur geologi suatu wilayah, maka dibutuhkan pengetahuan di bidang geologi. Jika tidak memiliki pengetahuan di bidang geologi, tidak akan mampu memahami atau melakukan interpretasi terhadap objek yang direkam oleh atau suatu sistem inderaja. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang sistem penginderaan jauh. Nah, kita tadi telah membahas bagaimana penggunaan kamera maupun non kamera dalam perekaman bisa memberikan hasil atau kualitas citra yang berbeda-beda. Misalnya penempatan sumbu kamera yang berbeda atau penggunaan spektrum warna yang berbeda, gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan kualitas warna yang berbeda-beda. Pengetahuan ini yang dibutuhkan, pengetahuan tentang sistem inderaja secara mendalam ini, sehingga mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kualitas citra. Jadi, bagaimana metode perekaman yang menghasilkan citra dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan kebutuhan misalnya. Nah, berikutnya adalah pengetahuan tentang wilayah geografis yang digambarkan pada citra. Bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi pola yang direkam pada citra. Baik, setelah membahas mengenai pengolahan dan interpretasi citra inderaja, lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengolahan dan interpretasi citra inderaja tersebut untuk dimanfaatkan dalam pengembangan jaringan transportasi. Baik, kita lihat di situ nampak bahwa gambar tersebut adalah gambar dari desain jalan tol, ya, pembangunan jalan tol di suatu wilayah, ya. Dengan demikian kita lihat bahwa pemanfaatan, pengolahan, dan interpretasi citra inderaja dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, untuk desain infrastruktur jalan tol, kemudian perencanaan jalan baru, kemudian perencanaan jalur alternatif. Misalnya ada sebagai solusi kemacetan dibutuhkan jalan flyover misalnya, ya. Nah, ini kemudian bagaimana data berdasarkan hasil citra inderaja digunakan untuk pedoman perencanaan jalur alternatif. Kemudian juga dengan perbaikan jaringan jalan, karena pasti kelihatan ya jalan mana yang mengalami kerusakan, tentunya menunjukkan, menampilkan kenampakan yang berbeda antara jalan yang rusak dengan jalan yang masih bagus. Nah, ini dengan demikian citra inderaja digunakan sebagai data untuk merencanakan perbaikan jaringan jalan. Nah, sebagai berikut adalah contoh ya dari aplikasi penggunaan citra hasil inderaja sebagai perencanaan jalan tol provinsi di Indonesia, yakni pada gambar nampak adalah jalan tol Trans Sumatera. Nah, kemudian ini adalah rencana flyover Ganevo di Jawa Tengah, di Meranggen, Jawa Tengah, ya, sebagai solusi kemacetan di daerah Meranggen, Jawa Tengah. Flyover Ganevo ini menghubungkan ruas
Jalan Semarang dan Kota Demak. Baik, pemanfaatan yang kedua adalah perencanaan rute angkutan. Nampak pada gambar adalah perencanaan rute Transjakarta Koridor 13 Ciledug Tendean. Bahwa dengan citra satelit dapat digunakan untuk perencanaan trayek atau rute angkutan dalam mengatur rute perjalanan suatu wilayah, sehingga dapat tercapai efisiensi waktu dalam mencapai tujuan, baik untuk tujuan mendukung kegiatan industri, kegiatan ekonomi, dan lainnya. Selain itu juga pengawasan rute angkutan dapat dilakukan melalui citra hasil inderaja. Berikut ini adalah skenario pengembangan sistem angkutan umum di Kota Palangkaraya menggunakan citra hasil inderaja ya, nampak ya di situ ya, citra hasil inderaja digunakan untuk mengembangkan rute angkutan umum di Kota Palangkaraya. Baik, yang ketiga adalah dimanfaatkan untuk perencanaan jalur rel kereta api. Ya, citra inderaja yang nampak tersebut adalah citra satelit rel kereta api jalur ganda Jakarta-Surabaya. Dengan demikian, citra satelit dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. Yang keempat adalah perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Ya, yang pertama bandara terlebih dahulu ya. Nampak gambar tersebut adalah citra satelit Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan demikian, citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara yang aman bagi penerbangan, didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Demikian pula untuk pelabuhan. Nah, bagaimana yang aman untuk pelayaran ya? Ini merupakan perencanaan pembangunan pelabuhan di Lok Sumawe, Aceh. Bagaimana citra satelit dapat digunakan untuk mengetahui wilayah dengan gelombang laut yang kecil, yang bebas dari sedimentasi. Ya, dan bisa digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan yang memadai. Ada dermaganya, kemudian tentunya ada gudangnya, karena dekat dengan dermaga tentunya dibutuhkan gudang-gudang, banyak gudang ya. Kemudian ada jaringan jalan yang mendukung ya, yang mendukung untuk operasional di sekitar pelabuhan ya. Baik, demikian tadi bagaimana pemanfaatan pengolahan citra dan interpretasi citra terkait dengan jaringan transportasi. Nah, bagaimana interpretasi citra inderaja terkait dengan tata guna lahan? Pemanfaatannya untuk tata guna lahan. Yang pertama, untuk pemetaan penggunaan lahan. Kita lihat citra satelit pemetaan area pertanian dan pemukiman ya. Mana area yang digunakan untuk pemukiman, mana area yang digunakan untuk pertanian, bisa dipetakan. Ternyata wilayah tersebut masih memiliki lahan yang luas ya untuk area pertanian ya. Selanjutnya, nah kita lihat bahwa apakah suatu lahan sesuai dengan peruntukannya atau tidak ya. Bisa kita lihat misalnya sesuai untuk peruntukan lahan pertanian atau lahan pemukiman ataukah sesuai untuk kawasan industri. Nah, ini bisa dipetakan dari hasil citra inderaja. Pemanfaatan yang kedua adalah penentuan arahan lahan. Nampak gambar tersebut adalah citra landscape daerah aliran sungai di sekitar lokasi tambang di Bengkulu. Ya, bahwa berdasarkan citra hasil inderaja dapat ditentukan lokasi ketersediaan sumber daya air di lokasi tambang di Bengkulu tersebut. Sehingga bisa untuk dipertimbangkan atau menjadi bahan pertimbangan kira-kira penggunaan lahannya akan diarahkan kemana? Apakah akan digunakan sebagai kawasan lindung atau akan diarahkan untuk digunakan sebagai kawasan penyangga ataupun kawasan budidaya, pertanian, pemukiman, atau bahkan akan diarahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kajian lahan pertanian dan perkebunan. Bagaimana citra inderaja digunakan atau dimanfaatkan untuk mengkaji ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan. Nah,
Nah, nampak dari gambar tersebut adalah lahan dari perkebunan sawit ya. Bisa kita lihat dari tanamannya yang jaraknya seragam, kemudian tumbuhnya juga seragam. Nah, ini menunjukkan ini bahwa gambar yang nampak adalah gambar dari perkebunan, karena perkebunan tentunya pada saat penanaman dilakukan serentak ya, sehingga pertumbuhannya kurang lebih sama dan diatur pola tanamannya dengan pola jarak yang sama ya antar tanaman. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa perkebunan tersebut adalah perkebunan kelapa sawit? Bisa kita lihat dari tajuknya, daunnya, bentuk daunnya ya. Bentuk daunnya berbentuk bintang ya, tajuk bintang. Ini menunjukkan bahwa perkebunan tersebut adalah perkebunan dari tanaman kelapa sawit. Nah, bagaimana citra inderaja bisa digunakan untuk melihat ketersediaan lahan? Ya, cukupkah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan? Kira-kira ketersediaannya seluas apa lahannya? Kemudian kondisinya bagaimana? Ya, ketersediaan sumber daya airnya kira-kira ada atau tidak untuk mendukung lahan pertanian ataupun perkebunan yang akan dikembangkan. Baik, demikian pemanfaatan citra inderaja terkait dengan kajian lahan pertanian dan perkebunan. Nah, selanjutnya pemanfaatan selanjutnya adalah sebagai bahan kajian lahan hutan. Nah, kita lihat adalah citra alih fungsi lahan hutan di Jambi untuk area perkebunan. Kita lihat ya dari gambar tersebut bagaimana di tengah-tengah dari area hutan tersebut mengalami kerusakan, entah kebakaran atau entah dari penggunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui illegal logging misalnya ya. Nah, bagaimana citra inderaja ini bisa untuk memantau pengelolaan hutan? Ya. Bagaimana suatu hutan, suatu area hutan dikelola, kemudian bagaimana pengolahan hasil hutannya? Bagaimana kita bisa memantau penebangan liar yang ada, ataupun area mana yang perlu kita lakukan upaya reboisasi, misalnya untuk memantau sumber daya hutannya, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan. Baik, pemanfaatan yang kelima adalah untuk mengkaji lahan pemukiman. Ya, nampak adalah citra pemukiman di kawasan Jakarta Selatan. Padat sekali itu ya. Meski tidak nampak tapi bisa disimpulkan bahwa yang berwarna agak coklat kemerahan itu adalah pemukiman penduduk ya. Bagaimana lahan dari kawasan Jakarta Selatan ini menunjukkan kepadatan penduduk ya, lahan pemukiman yang sangat padat. Kepadatan lahan pemukiman dari penduduk Jakarta Selatan. Dengan demikian, citra inderaja bisa dimanfaatkan untuk mengkaji lahan pemukiman dari suatu wilayah. Bagaimana yang terkait di dalamnya tentu saja terkait dengan distribusi dari pemukiman wilayah tersebut, misalnya di manakah pemukiman kumuhnya, seluas apa pemukiman kumuhnya, kemudian di manakah posisi pemukiman elit misalnya. Nah, semuanya ini merupakan variasi pola pemukiman dari suatu wilayah. Baik, yang keenam adalah kajian lahan industri atau yang terakhir ya. Nampak pada gambar tersebut adalah citra kawasan industri minyak bumi di Bontang. Bagaimana penginderaan jauh dapat dimanfaatkan hasil citranya untuk mengkaji penentuan lokasi industri yang tepat. Lokasi manakah yang sesuai, yang tepat untuk didirikannya suatu kawasan industri yang bisa menerapkan prinsip AMDAL. Ya, analisis mengenai dampak lingkungan, karena keberadaan lahan industri atau kawasan industri tidak boleh terlepas dari bagaimana upaya nantinya mengenai AMDAL. Nah, kemudian bagaimana alih fungsi lahan yang bisa memungkinkan dari yang sebelumnya kemudian bisa dialihfungsikan ke kegiatan industri. Tentunya tidak dengan
kondisi mengalihfungsikan suatu lahan pertanian yang subur ya. Tentunya dipilih lahan, ditentukan lahan yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan, tidak mengganggu daya dukung dari suatu lingkungan terhadap pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.